Oh, udah mulai ya? Oke. Assalamualaikum teman-teman. Eh, salah opening. Ulang ya, ulang. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Arabella Fania dari kelas 92. Jadi, kali ini di podcast ini aku bakal ceritain ulang tentang komik Janji Pemuda. Komiknya ceritain tentang apa sih? Komik ini menceritakan tentang peristiwa Sumpah Pemuda atau saat bangsa kita belum merdeka. Pada suatu hari di mobil ada seorang anak perempuan ditemani oleh ayah dan kakeknya untuk pergi ke suatu tempat. Saat di jalan, mereka melihat anak-anak sedang bermain kelereng, tetapi mereka sedang bertengkar. Sehingga ayah berhenti untuk melerai. Dan saat ditanya, mereka bertengkar karena salah satunya berbuat curang dan yang lain tidak terima, kemudian mengatai orang itu dengan nama-nama suku. Ayah pun memberi nasihat untuk tidak seperti itu. Kemudian ayah melanjutkan perjalanan lagi, tetapi tiba-tiba berhenti lagi di tengah jalan karena persis di depan mobil terjadi tawuran. Kemudian Ririn melihat salah satu anak terkena batu dan kepalanya berdarah karena mencari perlindungan. Setelah itu ayah Ririn langsung bergegas berlari untuk membawa anak itu ke dalam mobil. Kemudian kakek berkata untuk menyuruh ayah ke klinik 24 jam. Kemudian saat sampai di klinik, ayah menemani anak itu yang bernama Dani masuk ke klinik. Pada saat ayah dan Dani di klinik, kakek bertanya kepada Ririn, berapa lama bangsa kita dijajah oleh Belanda dulu? Ririn pun menjawab 350 tahun. Kemudian bertanya lagi, kenapa ya bangsa kita bisa dijajah lama sekali kek? Kemudian kakek menjawab karena Belanda berhasil memecah belah bangsa kita. Kakek pun lanjut bercerita tentang dulu bangsa Indonesia itu tidak boleh berkumpul dan bersatu. Dan tidak ada satupun perundingan. Hanya ada perlawanan kecil dari kelompok-kelompok kecil. Sampai pemerintah Hindia Belanda memperlakukan politik etis, yaitu politik balas budi bagi bangsa kita pada tanggal 17 Desember 1901. Mereka memberi kesempatan bagi bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu didirikanlah gedung Stovia. Stovia itu apa kek? Kata Ririn. Kakek pun menjawab, Stovia itu untuk mendidik dokter Hindia yang lebih dikenal dengan singkatan Stovia. Manfaat itu benar-benar dimanfaatkan oleh beberapa pelajar, yaitu Sutomo. Mereka sering sekali memahami pengertian tentang tanah air Indonesia di perpustakaan sekolah Stovia. Maka dari itu, pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo dan lain-lain mendirikan Budi Utomo. Kakek pun lanjut bercerita pada saat diadakannya Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 sampai dengan tanggal 2 Mei di Jakarta. Lanjut pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam pelaksanakan Kongres Pemuda kedua itu, sebelum putusan Kongres dilaksanakan, terlebih dahulu semua mendengarkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nah, kata si kakak ini, semua orang yang mendengarkan terkagum-kagum, apalagi petugas keamanan Belanda yang biasanya sangat mengganggu. Dan setelah itu dibacakanlah Sumpah Pemuda. Kakek telah selesai bercerita. Tepat sekali ayah dan Dani telah keluar dari klinik dan mereka langsung masuk ke dalam mobil. Ririn dan Dani pun berkenalan. Ayah pun melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan ke rumah Dani. Nah, dari komik ini kita banyak sekali belajar. Salah satunya adalah kita harus saling menghargai perbedaan suku, bangsa, atau budaya. Tidak boleh mengejek dan kita harus menghormati suku lain. Dalam membantu orang lain kita juga tidak boleh pilih-pilih. Nah, sekian podcast aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.